Ada berita menarik yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Mukhdor Ali. Waktu itu dia lagi melantik pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Wonoayu. Dilakukan pada minggu lalu. Menurut Bupati ini, katanya wilayahnya, 15 kecamatan wilayahnya itu sudah disusupi gerakan-gerakan radikal. Dan tahu nggak, informasi yang paling membuat kita merinding, ada sebuah perumahan dan di perumahan itu ada masjid. Ternyata di bawahnya ada bunker untuk menyimpan senjata. Waduh, ini pasti informasi yang bikin kita merinding bahwa gerakan-gerakan radikal kayak gini ternyata memang sudah siap-siap untuk merusak Indonesia, untuk menghancurkan Indonesia. Tentu informasi dari Ahmad Mukhdor Ali ini, Bupati Sidoarjo, bukanlah informasi yang bisa kita abaikan begitu saja. Bayangkan itu di satu kabupaten loh. Apalagi di kabupaten-kabupaten lainnya. Kalau kita ingat Sidoarjo, kita ingat beberapa gerakan radikal atau tokoh-tokoh yang melakukan kegiatan terorisme itu berasal dari Sidoarjo. Kata Pak Ahmad Mukhdor Ali sih, kebanyakan orang-orang yang memang masuk ke Sidoarjo ini orang-orang dari luar yang diam-diam membangun basis di wilayahnya. Untung saja kecium sama Bupati dan mudah-mudahan bisa ditangani secara serius. Kita menghadapi informasi-informasi ini atau suasana seperti ini itu memang cukup mengkhawatirkan kita karena ancaman selalu ada di depan mata kita. Hari ini juga misalnya kalau kita baca di pengadilannya Munarman itu makin jelas kebaca bahwa baiat yang dilakukan oleh Munarman kepada anggota-anggota FPI terutama di Makassar, di Sumatera Utara, di Jakarta, ternyata ujung-ujungnya melahirkan perilaku radikal. Bahkan tokoh-tokoh yang meledakkan gereja di Makassar, yang meledakkan gereja di Surabaya, yang meledakkan gereja di Filipina, juga alumni baiat Munarman ini. Dan Munarman sekarang sedang disasar atau sedang diadili sebagai otak yang membuat orang-orang itu menjadi radikal. Kalau kita dengar persidangannya sampai berantem loh. Antumlah yang membuat keluarga Ana meninggal gara-gara komporan antum, keluarga Ana meninggal, kata salah seorang saksi yang juga sudah ditahan karena kegiatan terorisme dan adiknya rupanya menjadi aktor yang meledakkan gereja. Dan dia nyalain Munarman. Kata Munarman, loh kan ente sendiri yang mau jadi radikal. Begitulah kira-kira. Tapi ada informasi lain. Informasi lain adalah bahwa mereka melakukan baiat terhadap ISIS disebabkan karena ceramah-ceramah Imam Besar Rizik Syihab. Ceramah-ceramah inilah yang menginspirasi mereka untuk melakukan sumpah setia kepada sebuah pemerintahan yang jauh di sana. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan Indonesia bagian dari gerakan politik agama yang dimotori oleh Abu Bakar al-Baghdadi di Irak dan Suriah. Artinya apa? Menarik. Rizik sebagai seorang ideolog kemudian diterjemahkan oleh Munarman dengan meminta baiat anggota-anggota FPI, lalu anggota FPI yang sudah berbaiat melakukan aksi-aksi teror. Kalau kita lihat sambungannya ini, memang akhirnya mau tidak mau FPI yang tadinya cuma organisasi lokal, organisasi sweeping lokal, organisasi preman berjubah, sekarang sudah membuka mata kita, terbukti mau mengafiliasi diri ke sebuah kelompok teror internasional. Jadi memang wajar saja kalau kemudian dalam organisasi ini dibangun tuh semangat untuk melawan, semangat untuk
berhadapan dengan negara, semangat untuk merusak negara ini, dengan semangat untuk mendirikan negara berdasarkan agama. Misalnya FPI teriak-teriak bagaimana mendirikan Jakarta bersyariat misalnya, atau Republik Indonesia bersyariat, yang ujung-ujungnya adalah untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara kita. Kalau kita perhatikan lingkarannya seperti ini, akhirnya kita bisa maklum juga kalau polisi kemudian menangkap beberapa anggota FPI yang mempersiapkan bom di Condet, yang mempersiapkan bom di Bekasi. Ini mereka adalah orang-orang yang juga terdoktrin dengan ceramah-ceramahnya Rizik Syihab. Atau terdoktrin dengan provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Munarman. Dan jangan heran juga kalau pada kasus para pengawal Rizik adalah orang-orang yang memang terdoktrin untuk melawan para petugas. Ketika kasus di kilometer 50, kita bisa melihat dalam konteks ini. Tokoh-tokoh yang ada di seputaran Rizik memang dipersiapkan untuk melawan petugas. Waktu itu bahkan petugas ditembakin loh oleh kelompok mereka. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Akhirnya kita maklumi, wong di Condet saja mereka mempersiapkan bom. Wong di Bekasi saja mereka mempersiapkan bom, dan sudah terbukti dari pengadilan bahwa mereka adalah teroris yang ditangkap dan mereka berafiliasi ke Rizik. Dan satu lagi, orang-orang alumni Baiat Munarman di Makassar juga pada akhirnya menjadi pelaku-pelaku teror. Konteks dengan kasus kilometer 50 bisa kita baca kayak gitu. Mereka ini adalah orang yang satu frekuensi itu sama Condet, satu frekuensi itu sama orang-orang yang dibaiat oleh Munarman. Mereka mengikhlaskan diri untuk melawan institusi negara ini dan membuat negara dan bertujuan membuat negara berdasarkan agama. Itu yang terjadi. Besok atau kira-kira pada periode-periode ke depan kita akan menyaksikan bahwa kematian 6 orang anggota FPI ini kan sekarang lagi disidangin. Tersangkanya siapa ya? Bapak-bapak polisi itu. Dan sebetulnya kalau kita baca konteks ini, bapak-bapak polisi yang di kilometer 50 itu adalah mereka yang memang berhadapan sama orang-orang kayak gini nih. Orang-orang yang memang menganggap struktur negara ini sebagai struktur negara yang harus dimusuhi. Jadi wajar saja kalau mereka menembaki polisi, kalau mereka menyerang polisi, bahkan dalam mobil mereka mau berampas senjata polisi untuk melakukan perlawanan. Untung aja polisi-polisi ini terlatih sehingga kemudian mereka bisa menyelamatkan diri dan menewaskan para laskar yang pengawal-pengawal Rizik itu. Konteksnya seperti itu. Saya nggak membayangkan kalau isunya dibalik. Isunya adalah aparat keamanan kita berlaku kejam, berlaku brutal pada kelompok agama yang baik, yang diam saja, yang tidak ngelawan, yang mereka adalah korban kebrutalan aparat. Kalau seandainya isunya seperti itu, ini berbahaya. Bisa dimainkan bahwa kelompok aparat keamanan memusuhi kelompok-kelompok agama. Padahal kalau kita baca dalam konteks yang lebih besar, sudah jelas bahwa keterikatan FPI dengan gerombolan-gerombolan terorisme dari luar seperti ISIS itu sudah semakin nyata. Ada dokumen beredar bahwa FPI melakukan dukungan secara tertulis kepada ISIS sehingga perilaku anggota-anggota di bawahnya juga dipengaruhi oleh dukungan-dukungan seperti ini. Artinya gerakan di bawahnya merupakan refleksi dari dukungan FPI terhadap kelompok-kelompok teroris internasional. Tentu saja di bawah kayak kemarin di Madura isunya kan digoreng-goreng kan bahwa kilometer 50 ini wafatnya para syuhada, wafatnya para pembela agama. Padahal posisinya sama tuh dengan
tokoh-tokoh yang di Baiat Munarman yang kemudian akhirnya meledakkan gereja, yang kemudian akhirnya meledakkan gereja di Filipina, gereja di Makassar maupun gereja di Surabaya. Atau sama juga dengan para tokoh yang dicondet mempersiapkan bom untuk melakukan ledakan-ledakan di berbagai tempat, terutama sentra-sentra ekonomi di Jakarta dan di seluruh Jawa. Posisinya sama. Hanya saja kebetulan saat itu orang-orang inilah yang jadi korban karena melawan petugas. Ketika mereka akhirnya meninggal melawan petugas, ini yang kemudian digoreng terus-menerus. Saya nggak ngebayangin kalau gorengannya sukses misalnya. Bagaimana gorengannya sukses kalau seandainya petugas akhirnya dipersalahkan terhadap tindakan seperti ini? Bayangin, akan terjadi kebangkitan semangat baru dari kelompok ini untuk menyalahkan petugas. Akan terjadi mental down di kalangan petugas. Loh, kalau gitu ngelawan kelompok-kelompok yang mau menyakiti mereka, yang mau menyerang mereka, itu bisa berbahaya ya. Ujung-ujungnya nanti kan akan menjadi problem psikologis bagi para petugas di lapangan untuk menghadapi kelompok-kelompok ini secara tegas. Saya sih berharap bahwa proses ini akan membuka mata kita bahwa ujung-ujungnya yang dilakukan oleh para petugas kita adalah memerangi gerombolan yang memang hobi melakukan kekerasan. Karena sudah terbukti dalam beberapa bukti pengadilan, bahkan pengadilan yang sedang berlangsung sekarang, Munarman dan juga Rizik adalah inspirasi mereka untuk melakukan gerakan-gerakan teror. Mudah-mudahan inspirasi ini bisa kita minimalisir. Jangan sampai inspirasi ini keluar sehingga jargon mereka 6 orang yang meninggal pada saat peristiwa kilometer 50 itu dianggap sebagai sebagai jihadis atau dianggap sebagai orang yang mati syahid karena berhadapan dengan petugas-petugas kita. Itu sangat berbahaya, akan membangkitkan kembali semangat mereka untuk melawan institusi negara. Saya melihat ini menjadi problem serius buat kita dan mudah-mudahan persidangan kilometer 50 itu punya hasil yang maksimal bagi masyarakat dan apabila ini menjadi jangan sampai persidangan ini menjadi titik baru, semangat baru untuk membangkitkan perlawanan mereka kembali. Karena berdasarkan itulah mereka kemudian bisa teriak-teriak bahwa suhada-suhada ini mati di tangan polisi. Ini yang paling berbahaya yang bisa saja menjadi gelombang perlawanan baru. Satu hal yang juga harus dicatat, bahwa kelompok-kelompok ini tidak akan pernah diam. Buktinya apa? Buktinya tadi tuh, Bupati Sidoarjo Ahmad Mukhdor Ali terang-terangan menyatakan bahwa di wilayahnya 15 kecamatan sudah disusupi gerombolan radikal. Dan yang paling mengkhawatirkan lagi, ada satu masjid yang punya bunker dan di dalam bunker itu diisi senjata. Ini sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa ini. Kita semua punya kewajiban menjaga masa depan bangsa ini. Sebab ini Indonesia kita yang harus menjaganya. Saya Kakun tadi. Terima kasih.